Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala aydan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sebelum taklim dimulai, kita sama-sama membaca sholawat ya, seperti biasa, biar malaikat kumpul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu sekalian, ini hari pengajian, wasamia kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insya Allah kita dapati ilmu
salam Ya Habib salam Salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi. Semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Nabi salam Ya Rasul salam Ya Habib salam Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, khususan ila hadratil alim al-alama al-faqih Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmah Allah, qadar Allah, kita pada sore hari ini masih dapat berkumpul yang insyaallah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majlis taklim, di zikir, majlis taklim dan zikir al-mustaqim. Alhamdulillah, tiada kata, tiada ucap yang paling indah kita ucapkan bersama selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah begitu banyak Allah memberi nikmat kepada kita hingga kita tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kita wajib pandai bersyukur kepada Allah bahwa ibu-ibu yang muda, yang udah tua-tua bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena qadar Allah. Kalau bukan karena qadar Allah, ibu lebih milih nonton sinetron. Orang ngaji itu bu, walaupun bentar rasanya lama. Padahal ngaji itu syaratnya ada 6 perkara. Yang pertama kita cerdas, yang kedua kita sungguh-sungguh, yang ketiga kita sabar, yang keempat kita punya modal. Modal artinya bisa sampai ke majelis taklim. Ya. Jangan mikirin guru mau usah dipikirin, yang penting pulang amplopin belajar. Sama ya? Sama ya, begitulah kira-kira. Yang kelima, cari guru yang kira-kira guru kita itu bisa minterin kita. Jangan guru yang bisa minterin kita itu maksudnya guru yang bikin kita pandai. Jangan cari guru yang bikin kita bodoh. Yang keenam bu, dalam waktu yang lama. Ya. Arti waktu yang lama kita belajar wajib sejak kita keluar dari buayan kandungan ibu kita sampai kita masuk ke perut bumi. Ya. Begitu juga ngaji. Kalau kita ngaji habis zuhur, pulang jam 3, kira-kira lama apa sebentar bu? Bentar, banyakan ngobrol. Iya, ngajinya cuma sebentar, ngobrolnya banyak. Ini juga bentar lagi ngaji selesai nih. Ya, udah lama. Saya lagi lemas, semoga-nya biar sehat. Bu, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minadh dhulumati ilan nur. Kita manusia hidup butuh apa yang kita butuh. Jangan cuma kita pengen kaya tapi kita malas kerja. Udah malas kerja, kita malas doa. Udah malas kerja, kita malas doa.
udah malas kerja, malas berdoa. Artinya kerja itu perjuangan dan doa. Kita hidup ini Bu harus banyak doa. Kenapa? Doa itu adalah senjata utamanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ini speakernya kok jadi begini ya? Udah kelamaan begitu, Sa. Udah panas. Kadang begitu, kadang kagak. Kemudian Ya sudah. Bisa konsentrasi enggak? Bisa konsentrasi ya? Udah paham tadi cari ilmu yang pertama cerdas, kedua sabar. Cerdas, semangat, sabar, punya modal, cari guru yang bisa pinterin kita. Yang keenam kita kudu lama belajarnya. Kudu lama belajarnya. Kalau belajar cuma sebentar nanti hasilnya nggak maksimal. Ya. Jadi jangan ini ngaji baru setengah jam pantat udah esat. Ya. Kanan kiri. Udah gitu pas perutnya lagi mules, pas ngesot bunyi tit ya. Tambah repot lagi. Ya. Jadi kalau bisa tetap kita istiqamah untuk berapa? Apa menuntut ilmu. Manusia perlu zikir, Bu. Perlu doa, zikir dan doa. Kalau kita nggak mau zikir, nggak mau doa, berarti kita makhluk yang sombong. Nah, maka Rasulullah mengajarkan setiap habis sholat subuh kita ada doa tuh. Ya. Habis sholat itu minimal Allahumma ajirni itu 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu akan diberi pahala berapa, Bu? 10 kali kebaikan. Cuma baca Allahumma ajirni minan antara subuh dan maghrib. Masih banyak doa-doa yang lain setelah doa sholat subuh. Ada juga doa ketika subuh dan ketika sore hari. Qallal mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas tentang babu ma yaqulu 'indas sabaha wa 'indal masa'i, yaitu bab menerangkan, bab nerangake apa sing diwoco yang dibaca indas sabahi ketika pagi hari, wa 'indal masa'i dan ketika sore hari. Jadi ada yang dibaca anjuran atau yang disunnahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca ketika pagi dan sore hari. I'lam inna hadzal babu wasi'u jiddan laisa fil kitabi babun awsi'u minhu. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya ini kitab sangat luas. Arti luas penjelasannya. Di dalam kitab ini tidak ada yang lebih luas selain daripada kitab ini. Kenapa? Karena segini tebalnya kitab, isinya zikir, doa. Kalau kita hafalin sampai mati nggak bakal hafal kita ini. Maka siapa orang yang ngaji ini sekarang nih satu bab aja pulang nih nanti pulang nih ibu mati, berarti ibu udah hatam nih kitab ini. Kalau ibu nih ngaji nih sampai rumah mati, berarti ibu udah hatam baca kitab ini. Mau mati mau? Wa ana azkuru insyaallah ta'ala fihi jumalan min mukhtasarati. Jadi aku menyebutkan ya zikir bacaan ketika pagi dan sore hari ini jika Allah Ta'ala kuasa di dalam aku berzikir semuanya itu daripada apa? Diringkas. Jadi zikiran ini diringkas. Kalau dizikirnya semua, Masya Allah. Kalau kita baca semua, ini sampai bebusa ludah kita, mulut kita, nggak kelar-kelar ini zikiran. Maka di sini diringkas. Ya, zikirnya diringkas. Untuk apa? Untuk mempermudah. Rasulullah itu sangat apa? Sangat murah. Ingat bahwa umatnya itu ada yang imannya tinggi, ada yang imannya rendah. Maka kita suruh milih di sini.
milihnya yang ringkes-ringkes aja, walaupun apa? Walaupun satu wiridan. Ya, kan banyak wiridan, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Kalau kita kuat baca semua. 100. 10 makan 200. Kalau nggak kuat ya 10 aja. Maka di sini maka diringkas. Kalau kita nggak kuat cukup satu aja yang kita dikirin, yang kita istiqomain. Seperti apa? Istighfar. Istighfar banyakin. Atau kita istighfar 1 bulan penuh, ganti lagi dah. Kita baca tasbih. Begitu juga baca takbir, baca tahlil, ganti-ganti terus. Kalau kita baca semua dalam kurun waktu 1 hari, nggak bisa, Bu. Ibu perlu masak, ibu perlu makan, belum malam Jumat ngelayanin buah-buahnya. Jadi nggak bisa dipulin dikirnya, ya. Bener nggak itu saya ngomong? Bener ya, kira-kira begitu. Jadi ini ibu diajarin ini sama mu'alif, ya, risalah daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya zikir ini banyak, doanya banyak, cuman diringkes aja dah. Yang mana yang gampang kita apalin dan itu dawamkan, istiqomahkan. Insya Allah doa dan zikir ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Supaya kita banyak zikir di pagi hari dan sore hari. Wal usallu fi hadzal bab minal Qur'anil aziz. Nah, ini hadis ini dikeluarkan daripada bab keluarnya keterangannya daripada minal Qur'anil aziz, yaitu dari Al-Qur'an. Perintah kita untuk bertasbih itu dalam Al-Qur'an yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang tidak mau bertasbih, berarti dia tidak yakin dan tidak mengimani tentang Al-Qur'an. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita banyak bertasbih, dan dalil di dalam Al-Qur'an ini jelas di dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbaka qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi kalau kita mau zikir kepada Allah, ya, baik subuh maupun sore hari, karena wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah bihamdika dengan memuji rabbika Tuhanmu, ya, qabla thulu'i syamsi, sebelum terbenam matahari. Thulu'i syamsi sebelum qabla thulu'i syamsi, sebelum keluar mata, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Di saat-saat waktu yang ditentukan oleh Allah. Siapa orang yang berzikir mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sekemampuan kita, ya, maka di situ diringkas. Kalau dibaca semua, Masya Allah, baca kita tasbih 100 kali, kita akan mendapatkan pahala apa, Bu? Pahalanya 10 kali lipat kebaikan oleh Allah. Diangkat 10 juga derajat oleh Allah, dihilangkan juga dosa-dosa kita oleh Allah 10 juga. Diangkat derajatnya 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya derajat, dari miskin bisa jadi, dari bodoh bisa jadi alim, jadi pinter, itu derajat. Maka bertasbihlah perbanyak. Ya. Jadi kalau kita mau bertasbih, karena sudah ada perintah dari Allah, laksanakan qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, itu di dalam surat Thaha ayat 13. Lalu kemudian wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Kita juga bertasbih dan bertahmid ketika malam dan wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Kata Allah dalam firman-Nya, wadhkuru rabbaka, sebutlah rabbaka, nama Tuhanmu. Jadi kita harus banyak-banyak menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fi nafsika, di dalam diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Artinya kita banyak zikir mengingat Allah.
Terserah ibu mau zikirnya subhanallah, mau zikirnya la ilaha illallah, mau zikirnya apa? Alhamdulillah, mau zikirnya Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Nah, kalau mau subhanallah, subhanallah itu 33 biasa habis sholat ya. Itu. Subhanallah mensucikan nama Allah. Tahlil, bertauhid kita kepada Allah bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Lalu kemudian bertahmid, memuji atas kebesaran Allah. Segala puji bagi Allah. Lalu kemudian kita bertakbir, membesarkan nama Allah. Nama Allah. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu sendiri. Tadarru'an wa khifatan, dengan rasa ridho dan takut. Dengan penuh ridho dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri, dan tidak dengan suara yang keras. Jadi seumpama ibu zikir di rumah enggak usah zikirnya keras-keras, Bu. Pelan-pelan aja, kecuali berjamaah di masjid boleh keras. Kalau di rumah ibu zikirnya pelan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja udah kenceng, Bu. Ya. Itu aja udah kenceng. Minal qauli bil ghudwi wal asal. Ibu zikirlah pada pagi dan petang, pada sore hari. Pertanyaannya, ibu pernah zikir enggak kalau pagi sama sore? Zikir ya, pasti zikir. Pagi-pagi udah zikir. Gua masak apa ini? Itu namanya zikir apa mikir itu? Mikir. Ntar sore bingung lagi, ntar kalau malam makan apa lagi. Jadi dari pikir dirubah menjadi zikir. Kalau fikir itu kita tujuannya untuk apa? Untuk keimanan kita, kata Rasul, tafakkurus sa'atan. Tuh. Ya, berpikir walaupun sejenak itu afdalu min ibadati sittina sanatan. Kalau kita berpikir tentang keesaan Allah, kita berpikir, oh aku diciptakan Allah, aku hidup oleh Allah, aku makan oleh Allah, itu lebih utama kita ibadah 60 tahun, Bu. Tapi kalau kita banyak mikirin utang, terus pengen punya mobil yang mewah, itu udah bukan waktunya sekarang. Ya, kita harus banyak zikir. Dengan zikiran apa? Banyak, Bu. Zikiran itu banyak. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Ada juga Rabbighfirli wa tub alayya. Banyak zikiran. Dan ada lagi yang namanya zikir Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah rajanya istighfar. Zikir ada rajanya, hari juga ada rajanya. Hari rajanya apa? Yaumul Jumat. Jadi hari Jumat rajanya hari tuh. Bulan ada rajanya enggak bulan? Ada enggak rajanya bulan? Bulan apa? Rajab kali. Hah? Bulan apa? Rajab. Ini rajanya bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, maka kalau kita cinta kepada Nabi, ini bulan besar. Ya, kelahiran Nabi besar kita Muhammad. Siapa yang nikah di bulan ini bakal dia kayak Nabi rumah tangganya, insya Allah. Maka perbanyak kita istighfar. Ini nggak ada rekannya, kita kejauhan ini. Nah, banyak istighfar, yaitu dengan apa? Dengan membaca istighfar, yaitu dengan Sayyidul Istighfar. Wa rawaina fi sahihil Bukhari. Nah, diriwayatkan kepada kami dari Sahih Bukhari an Shaddad, dari Shaddad bin Uwais radhiyallahu an, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengucapkan Sayyidul Istighfar. Berarti Sayyidul Istighfar ini bukan dari siapa-siapa, dari Nabi kita Muhammad yang tidak perlu lagi diragukan. Nah, kalau ibu baca istighfar setiap hari, astagfirullah, 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 diakhiri dengan apa? Dengan istighfar Sayyidul Udah pada hafal kali belum istighfar? Iya, apa Sayyidul Istighfar ya? Udah pada hafal kan? Coba Bu, kalau udah hafal dibaca dulu. Hah? Ya. Yo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
Berarti memang ngaji ya. Kalau orang doyan ngaji pasti bisa. Artinya apa Bu artinya Bu? Agak dibaca artinya udah. Hah? Itu baca aja udah, jangan dibaca biar banyak. Ya bolehlah kita baca doa, nggak tahu artinya nggak apa-apa, tapi minimal kita harus paham. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristighfarlah, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Akui bahwa diri kita adalah manusia yang paling banyak dosa. Betul? Betul nggak Bu? Sampai sekarang Ibu masih punya dosa nggak? Masih punya ya? Masih punya dosa. Mudah-mudahan jangan ngelihat saya gedeg takut dosa. Ya. Jadi kata Rasul, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu alaka bi ni'matika ala wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sona'ta. Ini ada yang ma sona'ta itu di tengah. Tapi kalau ini di sini ma sona'tanya di akhir kalimah istighfarnya. Ya kan? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Rabbi adalah Tuhanku. Itu artinya tuh. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Rabbi adalah Tuhanku. Itu. Maksudnya itu ditujukan kepada diri kita, mengakui bahwa engkau itu adalah Tuhanku. Kalau umpama Allahumma anta rabbana, ya Allah engkau adalah Tuhan kami gitu. Ini mah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan ilaha yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Di sini ila anta, tidak ada yang wajib disembah kecuali engkau. Maksudnya Allah. Khalaqtani, engkau ya Allah yang telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Tapi awas, ingat, kita jangan ngaku hamba dulu. Kalau kita masih banyak bohong sama laki. Ya. Kalau masih banyak dosa. Ini bilang mau ke pasar, taunya ke sono. Perginya ke Bandung umpamanya. Itu masih bohong. Jangan ngaku kita jadi hamba. Kita ini masih makhluk. Masih banyak salah. Tapi di sini namanya istighfar agar kita menjadi hamba Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku berpegang teguh kepada janjimu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, apabila aku mampu, abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui bahwa aku hambamu yang diberikan kenikmatan darimu ya Allah. Jadi kita ini harus ngaku banyak nikmat dari Allah, maka kita harus banyak syukur. Nah, wa abu ubi dzanbi, dan aku akui bahwa aku adalah manusia yang paling banyak dosa di matamu ya Allah. Di hadapanmu ya Allah, aku manusia yang paling banyak berdosa. Akui. Maka kita mohonlah ampun kepada Allah. Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Fa innahu la yaghfirudz dzunub, maka karena sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan ampunan melainkan hanya engkau ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunub, maka sesungguhnya tidak ada yang memberikan ampunan dzunuba, dosa-dosaku, ila anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi hanya Allah yang hanya memberikan ampunan. Oh, kita mah kalau minta maaf sama teman kita dimaafin sekarang, mah besok ketemu manyun lagi. Betul? Tapi kalau Allah sekali Allah mengampuni, maka diampuni atas segala dosa kita, gitu, diampuni sama Allah. A'udzubika min syarri ma sana'ta, dan aku berlindung daripada perbuatan jelekku sendiri. Jadi kita berlindung. Kalau kita berbuat salah, kita berlindung kemana? Kepada Allah. Jangan kita udah berbuat salah ketahuan, jangan bilang-bilang ya kalau buat tadi di sono. Kita mohon berlindung kepada Allah. Maka jangan lepas kita dari banyak zikir. Juga selalu kita membaca istighfar, terutama kalau kita sudah banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah 1000 umpama, ditutup dengan kalimat astagfirullahnya, kalimat istighfar raja
istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi ila akhiri. Ya, itu saya dengar udah hafal semua. Dan artinya udah paham tadi, ya. Jadi kalau ibu mau ngapalin artinya, ya harus privat sama saya. Datang. Nah, itu udah dikasih tahu ya. Yang penting intinya kita mengakui kesalahan daripada atas segala dosa kita, maka kita diwajibkan untuk taubat dengan taubatan nasuha. Jangan hanya kita mengucapkan istighfar lisan kita, tapi langkah kita masih melakukan perbuatan dzunub, perbuatan maasi, perbuatan dosa. Barang siapa yang mengucapkan istighfar ini di pagi hari, idza qala dzalika hina yumsa famata dakhalal jannah. Nah, apabila mengucapkan ini zikiran atau doa atau istighfar, sayyidul istighfar di pagi hari, maka kita bakal masuk surga. Kalau kita mati, umpama pagi nih ibu baca istighfar, sayyidul istighfar dibaca, siangnya ibu mati, itu dakhalal jannah, masuk ke surga. Au kana min ahlil jannah, atau ibu paginya baca istighfar, siangnya mati, masuk surga, atau ibu menjadi ahlinya surga. Apa bedanya masuk sama ahli? Kalau masuk belum tentu jadi kalau sudah ahli mah udah istiqomah, udah kita nggak kemana-mana, bakal di surga. Wa idza qala hina yusabbihu famata yaumuhu mithluhu. Dan apabila bacanya itu di pagi hari, nah, kalau tadi itu siang hari ya, sore hari, kalau ini pagi hari, ibu juga bakal masuk surga kalau mati malam harinya. Ya. Sore baca nih, malam mati ibu masuk surga. Kenapa? Ini adalah sayyidul istighfar, sebuah pengakuan dari Abu Aqra'u wa Ataraf. Jadi adalah sebuah pengakuan bahwa orang yang beristighfar itu pada intinya definisinya mengakui segala kesalahan kita, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Dan siapa orang yang sudah mengucapkan kalimat sayyidul istighfar berarti sudah mampu melangkahkan kakinya untuk melangkahkan ke yang benar, jalan yang lurus. Itulah menjadi orang-orang yang menjadikan agama kita agama yang lurus. Udah 3:30. Yang penting walaupun sedikit, ibu-ibu mudah-mudahan bisa paham ngajinya ya. Jadi coba biasakan ibu zikir pagi sama sore juga sama sore sama malam. Zikir tuh banyakin dah. Habis maghrib zikir dah. Malam Jumat zikir dah, banyakin ya. Nah, bila perlu bikin zikir bulanan di sini kan gitu. Ya, mudah-mudahan ta'lim kita sore hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.